Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi saset untuk ruqyah. Begini ya, hukum menulis Al-Quran untuk penyembuhan ini memang mukhtalaf ya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Bahkan di antara yang membolehkan dan mempraktekannya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ada dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi, karya muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim mengenang apa yang dilakukan oleh gurunya ketika ada orang yang terkena penyakit ri'af, penyakit mimisan. Sang guru, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menuliskan ayat 44 surat Hud dalam rangka bertabarruk dengan ayat Al-Quran supaya penyakit mimisannya hilang. Dan Masya Allah, seketika itu juga langsung berhenti mimisannya. Bukan hanya itu, Al-Marwadhi, beliau pernah kena penyakit demam, kemudian diobati oleh Abu Abdillah dengan menuliskan Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, hai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Maka setelah itu langsung dingin, sembuh demamnya. Ini hazanah keilmuan dalam Islam. Saya berusaha seobjektif mungkin. Lalu bagaimana saya memilih? Ini karena saya yang ditanya, maka saya berhak memilih dong ya, mana yang mau saya ikuti. Dan teman-teman pun berhak mengikuti yang mana. Ketika ayat kursi ini dijadikan sasetan, kemudian dijadikan kayak teh, ini bagi saya pribadi ini kayaknya agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama dalam praktek penulisan Quran pada proses penyembuhan, seperti Ibnu Taimiyah maupun Abu Abdillah dan yang lainnya. Itu menulis di tubuh kemudian setelahnya dibasuh, aman. Tapi ini dijadikan ruqyah sasetan yang hakikatnya ini terlalu jauh dari makna ruqyah itu sendiri. Apalagi sasetannya diperjualbelikan untuk keuntungan pribadi. Kalau tidak salah itu dijualnya sampai berapa? 400 ribuan. 400 ribu satu sasetnya, Masya Allah, 400 ribu. Dan paketannya itu 3 juta. 3 juta? Satu paket? Satu pak? Iya, satu paket lengkap. Wah, ini tidak tepat ya. Kalau bagi saya ini sudah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa ikhtiarnya? Kalau misal itu hanya sebagai sebuah cetakan, kan gampang zaman sekarang nyetak sendiri kan, pakai mesin percetakan, pakai tinta gitu ya. Berbeda kalau misal kita tangani secara langsung, di situ ada konseling, di situ ada pengobatan herbal, atau kemudian ditambahi dengan terapi bekam, terapi totok, misalnya totok punggung, terapi pijat. Ya ini bolehlah memberikan ujroh, upah atas jerih payah peruqyahnya. Lah ini sasetan paketannya 3 juta. Subhanallah. Jadi sudah kaidahnya para ulama yang menulis ayat Quran untuk penyakit ini sudah dijadikan saset, dibisniskan lagi. Saya belum pernah dengar sih ulama yang menuliskan Quran habis itu dibisniskan untuk dalam rangka pengobatannya. Dan dalam hal ini saya lebih mengambil pendapat yang
melarangnya atau lebih memilih untuk membaca ketimbang menulis, apalagi dijadikan sasetan seperti teh. Saya khawatir ini masuk kepada perendahan Al-Quran ya, sampai ke ranah penghinaan. Soalnya ada beberapa fatwa yang saya ambil ini dalam kitab I'anatul Talibin di juz 1 halaman 290. Di situ dikatakan wa yahrumu bal'u ma kutiba alaihi al-Qur'anu limulaqatihi lin najasah. Diharamkan menelan apa-apa yang ditulis dari Al-Quran karena akan tercampur dengan najis di dalam perut. Ini di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi dari pendapat ini kita mewaspadai sekali kalau khawatirnya nanti Al-Quran yang tertulis itu tercampur dengan benda najis yang ada di dalam perut seseorang. Ya, walaupun nantinya sudah berubah jadi benda yang tidak lagi berbentuk ayat, tapi tetap saja para ulama yang melarangnya ini karena saking memuliakannya mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka tidak setuju kalau ditulis kemudian dilarutkan kemudian diminum. Lah ini pendapat yang saya ambil. Kalau teman-teman mau ngambil pendapat yang membolehkan, ya silahkan membayar 3 juta rupiah untuk paketannya, yaitu hak Anda, uang Anda kok. Ya, tapi ini saya hanya ngasih sekedar wawasan saja bahwa ada memang ulama yang melarang karena khawatir apa yang tertulis dari Quran itu akan bercampur najis di dalam perut. Gitu. Nah, ini apa yang saya ambil pendapatnya. Wallahu a'lam. Terkait produk tersebut juga ada produk teh daun bidara yang juga diklaim berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme tubuh, mencegah sel kanker dan tumor. Apakah daun bidara itu mempunyai khasiat tersebut? Memang betul. Kalau bidara itu memang betul. Bidara, kelor atau jenis herbal-herbal yang lainnya, ketika yang dijual adalah memang dia punya khasiat-khasiat tertentu, itu sama saja seperti kita menjual jamu, sama saja kita menjual racikan, menjual obat, boleh-boleh saja, asalkan yang meramu memang punya kompetensi dalam bidang tersebut. Atau misalnya kalau hanya menjual produk mentahnya saja untuk bahan campuran mandi, campuran minum untuk terapi ruqyah, itu boleh. Ya, berbeda tentunya dengan ayat kursi sasetan. Ya, ayat kursi itu dibaca, itu pendapat saya ya, terserah mau ikut apa enggak. Pendapat saya seperti itu. Ayat kursi itu dibaca, bukan ditulis-tulis kemudian dilarutkan, diminum. Subhanallah. Saya nggak setuju dengan orang yang menjual belikan ayat kursi sasetan seperti itu. Beda dengan bidara. Bidara memang punya khasiat-khasiat yang secara ilmiah, secara sains bisa dijelaskan seperti itu.